tidak ada satupun di antara kita yang hadir di sini, di luar sana, di Indonesia, di dunia ini yang berhak menyatakan seorang manusia sesat nanti di akhirat. Lah nasib kita aja belum jelas di akhirat nanti. Kenapa sekarang kita sudah melakukan justifikasi kepada nasib orang di akhirat? Sesat itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan kita. Yang kedua, agama ternoda, Allah ternoda. Ini gimana logikanya? Kok Allah bisa ternoda gitu loh? Allah itu kan maha tinggi. Subhanallah. Allah berfirman saja malaikat pingsan. Hanya Jibril yang mampu mendengar firmannya. Tiba-tiba kita anggap ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Kan gak mungkin. Karena itu ketika kita melakukan personifikasi pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan Allah ternoda, agama ternista. Coba agama yang berisi nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat luhur bisa ternista. Oh kalau gitu kita menganut satu nilai-nilai yang bisa ternista dong. Itu enggak masuk dalam logika saya. Perilakunya dianggap nyeleneh Pak Kiai di lingkungan pondok pesantren, harusnya enggak ada salahnya. Beberapa penyimpangan juga tadi disampaikan. Kalau misalnya saya Panji Gumilang dianggap nyeleneh, sebut nyeleneh. Kalau dianggap bersalah, biarkan pengadilan yang menyatakan dia bersalah. Jangan bilang dia tersesat, jangan bilang dia ternoda. Boleh saya jawab? Kemudian kalau mengatakan tidak ada yang berhak untuk kita mengatakan sesat. Kita udah dalam Fatihah sendiri mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu sesat. Jadi beda dengan cara berpikir filosofis dengan berpikir tentang hukum. Dan kita ketika menghukum bukan berarti kita suci, tapi Allah sudah memberi ketentuan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Allah mengatakan haram, masa kita nggak berani mengatakan haram? Udah ini berarti orang yang menyimpang ini sudah waladdallin. Dan kita sudah mempunyai kerangka dan itu dilakukan dengan cara musyawarah. Kalau tidak masuk akal terserah. Kami punya akal juga, punya logika sendiri juga. Logika fikih beda dengan logika falsafi. Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah. Jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang tentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak, tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka, soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Kalau Panji Gumilang ini tidak membawahi sebuah lembaga pendidikan dengan ribuan santri, ribuan alumni, mungkin lain cerita. Karena orang berhak untuk mempunyai pemahaman-pemahaman agama sesuai dengan pemahamannya sendiri. Persoalannya kan dia ini punya santri, punya cangkang yang jumlahnya ribuan. Nah ini yang harus betul-betul perlu perlu campur tangan negara di sini untuk berusaha men-take over lembaga pendidikan itu untuk diluruskan, karena kasihan juga ada santri ribuan di situ dan alumni yang kemudian terstigma dan teridentifikasi seolah-olah semua alumni yang sudah menyebar di masyarakat menjadi pengajar di banyak lembaga pendidikan ini seolah-olah sama dengan pemikiran Panji Gumilang. Ini kan kesian mereka juga. Berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebentar saya belum selesai. Tadi saya mau hormati Anda. Oke, silakan kalau Anda mau jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun mahsyar, itu urusan dia nanti gitu loh. Pertama, sampean sudah salah menggunakan dalil hanya di Mekah, di Madinah. Memang Islam itu dari Mekah dan Madinah. Islam itu dari wahyu. Maka di sana ada posisi dan kondisi yang itu darurat, maka dalilnya sampean sudah lemah. Kalau itu membela Panji Gumilang. Kalau itu berdasarkan suatu fenomena di satu tempat, Anda sudah tidak sesuai dengan koridor Islam. Silakan kalau menurut saya minta dalilnya sampean, mana ada dalil Islam itu berdasarkan di Mekah dan Madinah dan fenomena di Mekah dan Madinah. Itu kan mesti dalam furu'nya mungkin berbeda. Keluarkan dalilnya. Yang itu Mekah tadi dalilnya itu di mana
yang boleh begitu dan bisa dijadiin dalil di tempat lain? Bukan. Yang saya ingin katakan adalah bahwa ada orang sholat sejajar laki dan perempuan. Sebentar, kalau orang nggak ada masalah, dalilnya ini kan kita bicara dalil. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang ungkap kronologi pertemuannya bersama tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 23 Juni 2023.